Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang arwah seorang wanita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Bunyi tirai pembatas ranjang ditarik berulang kali. Aku yang sedang terlelap seketika terjaga. Dan di seberang sana, di atas ranjang yang kosong, semenjak aku menempati bangsal tua ini, ada sesosok tubuh terbungkus seragam, sama seperti yang aku kenakan. Dia penghuni bangsal tua. Kupandangi setiap tetesan rinai di balik jendela kamar. Entah sudah berapa lama aku duduk melamun. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, menampakkan sosok bayangan berbaju putih. Perawat yang bertugas mengantarkan obat. Ini kan masih pagi, berarti jadwal suntikan antibiotik. Ya, aku sedang dalam perawatan di sebuah rumah sakit tua di kotaku. Satu-satunya rumah sakit khusus untuk penyakit kulit. Aku menderita cacar air aneh. Aku sebut aneh karena sudah lebih dari 6 bulan. Penyakit tersebut tidak kunjung hilang dari tubuhku. Sudah beberapa dokter penyakit kulit aku datangi, juga dokter penyakit dalam. Bahkan aku pernah mendatangi salah seorang dukun sakti. Namun hasilnya nihil. Mereka angkat tangan setelah segala usaha maksimal telah dilakukan. Orang tuaku pun tidak putus asa, meminta usaha pertolongan dari siapa saja yang menurut mereka mampu untuk mengobatiku. Dan akhirnya aku harus berakhir di sini. Pagi ini jadwal antibiotik lagi ya Mbak, ucap perawat yang akrab disapa Suster Gina tersebut sambil tersenyum ramah. Iya Sus, angguku dan kemudian menurunkan sedikit karet celana agar dia bisa leluasa mengakses sekitaran bokongku. Terasa sedikit perih saat jarum suntiknya menembus lapisan kulit, membuatku mencengkram ujung bantal guling yang sedang aku peluk. Selesai, ujar perawat itu setelah menyelesaikan tugasnya. Iya, makasih suster, balasku meringis sambil menggosok-gosok bekas suntikannya. Saya permisi dulu ya, nanti setelah jam makan siang saya kembali untuk mengantarkan obat, ucapnya diiringi bunyi pintu yang ditutup. Aku kembali dengan aktivitas yang sebelumnya, berbaring sambil menatap ke arah jendela, menghitung jumlah tetesan hujan yang menempel di kacanya, yang perlahan mengantarkanku ke dalam lelap. Hari mulai beranjak malam, suara lalu lalang orang di luar sana sudah tidak terdengar. Kuregangkan otot-otot yang mulai terasa kaku akibat terlalu sering berbaring. Tiba-tiba terdengar bunyi pintu, seolah dihantam sesuatu, kemudian terbuka dengan paksa. Disusul deritan berulang kali memecah keheningan ruangan yang sedang aku tempati, membuatku terlonjak saking terkejutnya. Aku menanti siapa kira-kira yang menyebabkan keributan itu. Hening. Perlahan aku turun dari ranjang, mengenakan alas kaki dan mulai berjalan mendekat ke sumber keributan. Angin kencang menerpa wajahku ketika sampai di sana. Dinginnya menusuk sampai ke tulang. Kulonggarkan kepala keluar. Sepi. Padahal meskipun sudah malam, selalu ada orang di sekitar ruangan ini. Entah itu pasien, perawat, dan dokter, atau kerabat pasien yang sedang berkunjung. Aneh. Keluar. Terdengar sebuah bisikan tepat dari belakangku. Aku menoleh, refleks. Tiada sesiapapun di sana. Jelas-jelas aku mendengar seseorang berbisik kata itu di telingaku dengan suara parau penuh kemarahan. Aku mulai merinding.
Cepat kututup pintu yang tadi terbuka dan kembali meringkuk di ranjang. Seketika pintu terbuka lagi dengan satu hempasan. "Keluar, atau aku akan membunuhmu." Suara itu lagi-lagi mengagetkanku. Sangat jelas kali ini seperti berasal dari arah pintu yang sedang terbuka. Entah karena didorong oleh rasa penasaran atau mungkin karena ketakutan, aku melompat dari ranjang, berlari ke arah luar. Sama, tiada satupun orang di luar. Aku mulai berjalan menyusuri lorong rumah sakit, seperti ada yang menuntunku. Semua ruangan yang aku lewati hening, seolah tidak berpenghuni. Langkahku terhenti tepat di sebuah bangunan yang tertutup rapat. Pegangan pintunya terlilit rantai besi dan gembok. "Mbak, Mbak." Suara seseorang tiba-tiba mengagetkanku yang sedang berdiri mematung. Aku menoleh. Ada seseorang perawat tengah berdiri di belakangku. "Oh, ini ruangan apa, Sus?" Tanyaku sedikit gelagapan. "Oh, itu dulu sebuah bangsal khusus untuk para penderita lepra. Tapi sekarang sudah ditutup dan semua pasien dipindahkan ke gedung baru," jawab si perawat menjelaskan. "Mbak sedang apa di sini malam-malam?" Lanjutnya seolah menyelidik keberadaanku di sini. "Oh, itu saya tadi berjalan-jalan dan tiba-tiba sudah ada di sini," jawabku sedikit berbohong. "Sebaiknya Mbak kembali lagi ke ruangan. Cuaca malam sedang tidak bersahabat. Takutnya udara dingin bisa berakibat buruk bagi kondisi Mbak. Mari saya antar," ujarnya menawarkan jasa untuk mengantarku kembali ke ruangan. Iya Sus, makasih." Anggukku kemudian mengikutinya. Aku menoleh ke belakang dan terkejut. Di depan pintu yang tertutup rapat itu ada seseorang. Oh bukan, ia seorang wanita tua, kurus, dan agak sedikit pucat, sedang berdiri sambil melambai-lambaikan tangannya, seolah memanggilku. Kuhentikan langkah dan memusatkan perhatianku pada sosok itu. Hilang. Aku mengerja beberapa kali, berusaha memastikan apa yang tadi kulihat. Kosong. Mbak, panggil si perawat menyadarkan aku dari kebingungan. Iya Sus, itu tadi ada, jawabku menunjuk tempat sosok tadi berada. Ia hanya tersenyum mengangguk. Apakah dia tahu apa yang aku maksudkan? Kepalaku masih diliputi tanda tanya, bahkan sampai ketika memasuki ruang inapku. Aku tengah mengipas-ngipaskan tempat tidur ketika seseorang membuka pintu ruangan. Kali ini yang datang adalah Suster Mira. "Siang Mbak Dea, tadi sudah makan siang kan?" Sapanya sambil melirik nampan di atas nakas yang sudah agak kosong. "Siang Suster," jawabku dengan anggukan, sekaligus mengakhiri kegiatan merapikan tempat tidur dengan melipat selimut dan menaruhnya di ujung ranjang. "Bagus, sekarang saatnya minum obat ya," ujarnya lagi dan meletakkan piring kecil berisi beberapa butir tablet yang harus aku minum ke atas nakas. "Baik Suster." Suster, boleh nanya?" "Iya boleh, mau tanya apa Mbak?" Sebetulnya aku ragu untuk menanyakan ini, tapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalaku butuh jawaban. Aku menggaruk kepala yang sebenarnya tidak gatal. Bangsal yang dulu ditempati oleh penderita lepra, kenapa ditutup? Tanyaku akhirnya. Bangsal penderita lepra? Mbak Dea tahu dari mana tentang cerita itu? Wajah Suster Mira tiba-tiba berubah serius dengan sedikit raut tanda tanya yang tidak bisa ia sembunyikan. "Semalam saya ke sana." "Ke bangsal itu? Semalam? Jam berapa?" Jejarnya dengan mimik penuh keheranan. "Iya semalam, tapi pada jam berapa ya? Saya kurang tahu. Yang pasti saat itu suasana di pelataran sudah sepi," jawabku mencoba mengingat situasi semalam. "Mbak Dea nggak bercanda kan?" tanya suster itu seolah menyaksikan ceritaku.
Saya serius, suster. Bahkan saya semalam bertemu dengan salah satu perawat di sana. Jawabku meyakinkan. Tunggu dulu, seorang perawat? Ciri-cirinya bagaimana? Apakah dia tinggi, putih, cantik, dan punya teh lalat di pipi sebelah kiri? Kali ini wajah Suster Mira menjadi berganti tegang. Aku tercenung sejenak, mengingat-ingat kembali ciri perawat yang aku jumpai tadi malam. Kalau tinggi, putih, dan cantik, benar, tapi tai lalat? Suster Mira terlihat antusias dan makin penasaran dengan jawabanku. Iya, di pipinya ada tai lalat. Lanjutku dengan nada yakin, karena saat berada di depan pintu ruanganku, aku bisa melihat dengan jelas wajah si perawat dan memang benar ada tai lalat di pipinya. Hah? Mata Suster Mira langsung membelalak. Spontan ia menutup mulutnya dengan tangan. Ditariknya tanganku mengajak untuk duduk di sudut tempat tidur. Sambil melirik kiri kanan, ia mulai berbicara dengan nada pelan. Seakan takut didengar oleh orang lain. Mbak Dea ngomong serius kan? Nggak bercanda kan? Aku hanya mengangguk-angguk mengiyakan. Dia langsung terhenyak. Begini, bangsal itu letaknya jauh di belakang gedung ini. Sementara Mbak Dea mengatakan sempat jalan-jalan ke sana. Bagi saya itu hal yang aneh, karena tidak ada yang pernah tertarik mau ke sana, kecuali yang terpaksa mengambil jalan pintas menuju pintu keluar. Di sana memang ada satu pintu yang tembus ke lorong jalan sebelah. Itu pun pintunya sudah lama ditutup, hanya bisa dilewati oleh orang melalui celah pagarnya yang sudah rusak. Dan lebih aneh lagi, Mbak Dea kesananya juga malam hari. Jadi maaf kalau saya kurang percaya. Jelasnya panjang lebar, masih dengan suara pelan. Kini gantian aku yang keheranan. Seingatku jarak bangsal itu dari ruangan tidak begitu jauh, bahkan hanya butuh beberapa menit. Apa mungkin aku yang tidak menyadarinya karena terlalu fokus pada apa yang sempat aku lihat? Entahlah. Tiba-tiba terdengar bunyi nampan tempat makanan yang jatuh ke lantai, mengagetkan kami berdua. Kami saling berpandangan dengan ekspresi yang sama, kaget, heran, dan takut. Kulayangkan pandangan ke sekeliling ruangan. Di salah satu pojok terasa ada seseorang yang sedang memperhatikan kami dari jauh. Aku bergidik dan segera mengalihkan pandangan ke arah lain. Di depan Suster Mira masih menatapku dengan sorot mata yang sukar untuk dijelaskan. Ia seolah tahu apa yang sedang aku rasa. Sus, mungkin saya memang salah soal yang tadi saya ceritakan. Obatnya nanti akan saya minum dan saya rasa suster mungkin harus mengurus pasien lainnya, bukan? Ujarku mencoba mencairkan suasana agar tidak tegang. Aku mengedipkan sebelah mata, isyarat agar dia paham dengan maksudku. Iya benar, saya hampir lupa. Jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Ia sempat memutar matanya, melirik sekilas ke sisi kanan sebelum akhirnya keluar dari ruanganku. Aku lantas memungut nampan yang terjatuh tadi dari lantai dan menaruhnya kembali di atas nakas. Kamu jangan pernah berbicara tentang aku dengan siapapun. Mataku mengitari setiap sudut ruangan, mencari siapa sebenarnya pemilik suara itu. Dalam ruanganku ini, selain ranjang dan 2 buah nakas yang masing-masing berada di kiri kanannya, juga ada lemari kecil untuk menyimpan pakaian, kulkas, dan televisi. Jangan ditanya, karena bisa punya ruangan sendiri saja tanpa bercampur dengan pasien lain, bagiku sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba terdengar bunyi apa lagi itu? Aku menghela nafas panjang, kemudian menghembuskan secara perlahan, mengusir beban di kepala dan juga yang kini menghimpit dadaku. Oh iya, bukankah aku belum minum obat untuk siang ini? Kurai gelas berisi air di atas nakas, lalu mengambil butiran tablet dari dalam piring, memasukkannya sekaligus ke dalam mulut dan mendorongnya dengan beberapa tegukan air. Aku berharap salah satu dari obat tersebut bisa membuatku ngantuk. Entah sudah berapa lama aku tidur. Ketika terjaga, ruanganku nampak remang.
hanya diterangi cahaya dari lampu pelataran yang masuk melalui celah kusen pintu. Aku mengeliat, bangun, berusaha menggapai saklar yang ada di samping tempat tidur. Seketika aku menjerit saat tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang dingin dan agak sedikit keras. Bukan, itu bukan tombol saklar, melainkan seperti sesuatu yang hidup dan bergerak. Tapi apa? Belum hilang rasa terkejut, tiba-tiba ada yang meremas pergelangan kakiku dan menarikku. Aku sedikit terseret dan hanya bisa berpegangan pada tepi ranjang. Salah satu tanganku berusaha menggapai saklar lampu. Aku mendapatkan saklar tersebut. Ruanganku kini terang benderang, dan ternyata aku cuma sendiri. Tidak, aku yakin ada seseorang sedang bersamaku saat ini. Aku menatap ke sekeliling, mengikuti putaran bola mata. Tak puas, aku langsung turun dari ranjang dan mengintip ke bawah kolong. Barangkali dia bersembunyi di sana. Nihil. Aku terduduk di lantai dan bersandar pada nakas. Ku coba menarik nafas dalam-dalam sambil menyisir rambut ke arah belakang dengan kedua tangan. Ada apa sebenarnya ini? Sepanjang malam aku terjaga. Saat seorang perawat mengantarkan obat, aku sekalian bertanya, mana satu obat yang bisa menyebabkan kantuk? Sengaja agar aku tidak meminumnya malam ini, atau mungkin untuk malam-malam berikutnya. Rasa takut bercampur rasa penasaran tentang apa yang sedang terjadi membuatku memutuskan untuk mencari tahu. Siapa wanita yang aku lihat di depan bangsal tua itu? Bagaimana aku bisa tahu tentang bangsal itu? Apa maksud dari suara yang aku dengar sejak semalam? Apakah semua pasien di sini mengalami hal yang sama? Kenapa aku? Ranjangku kosong karena aku lebih memilih duduk di lantai. Jam digital di ponselku menunjukkan angka 1:40. Berarti sudah lebih dari 3 jam aku duduk memeluk lutut sambil membentur-benturkan kepala bagian belakang secara pelan ke dinding. Kupaksa otak untuk mengingat rangkaian kejadian yang telah terjadi akhir-akhir ini. Aku merasa semua bukan karena kebetulan. Pasti ada alasan, termasuk teror yang sudah 2 hari ini mengganggu. Derit pintu yang terbuka perlahan membuyarkan lamunanku. Sikap aku bangkit berdiri, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena tidak ada apa-apa, aku lantas berjalan ke arah pintu. Hembusan angin kencang menyambutku. Dari kejauhan, sosok yang kulihat semalam di depan pintu bangsal sedang melambai ke arahku. Tanpa sadar, kakiku mulai berjalan mendekat ke arahnya. Dan bukannya mendekati, dia malah semakin menjauhiku. Aku jadi tersadar ketika tiba-tiba sudah berada di depan pintu bangsal itu lagi. Rantai yang mengikat gagang pintu bergerak terlepas, meninggalkan bunyi gemerincing saat jatuh menyentuh lantai. Aku yang sedang kebingungan mencari-cari kemana sosok tadi pergi. Masuklah. Hah? Dari mana asal suara tadi? Dari dalam. Tanpa ragu-ragu aku meraih gagang pintu, menariknya pelan, dan apa yang ada di hadapanku bukanlah sebuah pemandangan yang bisa aku bayangkan sebelumnya. Entah ada 10 atau bahkan mungkin lebih. Tubuh-tubuh itu tergantung bebas. Tali yang mengikat leher mereka menjadi satu-satunya penahan agar tidak jatuh. Meski samar, aku bisa masih melihat kondisi tubuh mereka. Kepala terkulai dengan wajah yang menyeringai seperti menahan kesakitan. Aku masih tidak percaya dengan apa yang sedang aku lihat sekarang. Kugelengkan kepala berulang kali sambil mengerjapkan mata. Tiba-tiba satu tangan halus menepuk bahuku, membuatku terperanjat dan refleks membalikkan badan. Ternyata perawat yang semalam aku temui. Mbak Dea ya? Iya. Dari mana dia tahu nama aku? Sementara baru 2 kali ini kami bertemu.
Bahkan semalam aku sama sekali tidak memperkenalkan diri. Begitupun dia. Ah, dia kan perawat di sini. Gampanglah bagi dia untuk bisa tahu nama aku. Saya suster ini, perawat yang bertugas di gedung sebelah. Ucapnya memperkenalkan diri. Oh, jawabku singkat, berusaha menenangkan diri dari rasa terkejut. Mbak Dea sedang apa di sini malam-malam? Dan pintu itu kenapa bisa sampai terbuka? Tanyanya dengan sorot mata keheranan. Anu. Tanganku menunjuk ke belakang. Itu kenapa banyak orang yang digantung? Loh, kemana tubuh-tubuh yang bergelantungan tadi? Hanya ada beberapa ranjang kosong dan sudah nampak tua di sana. Orang yang digantung? Tanya perawat itu sambil ikut memperhatikan keadaan yang ada di dalam sana. Iya, tadi ada banyak tubuh yang bergelantungan. Tapi kenapa tiba-tiba udah nggak ada? Seruku masih dengan perasaan heran. Aku sangat yakin mereka ada tadi di sana. Kuusap tengkuk yang mulai terasa dingin. Nanti dulu, suster. Suster ini. Iya, suster ini. Suster sendiri sedang apa di sini malam-malam? Lanjutku balik bertanya perihal keberadaannya di sini. Oh, saya tadi kebetulan mau ke gedung sebelah dan saya lihat seperti ada orang yang berjalan ke arah bangsal ini. Saya ikuti, ternyata cuma Mbak Dea. Kilahnya menjelaskan. Ada perasaan janggal saat aku mendengar jawabannya, mengingat ekspresi dari suster Mira sewaktu aku menjelaskan tentang pertemuanku dengan perawat ini. Oh gitu, balasku datar, berusaha menyembunyikan kecurigaan terhadapnya. Mbak Dea masih mau di sini? Oh tidak, saya mau kembali ke ruangan saya. Ya sudah, saya tutup pintu ini dulu, lalu kita sama-sama ke ruangan, Mbak. Oke? Boleh suster. Jawabku sedikit antusias dengan tawarannya. Aku ingin menggali informasi darinya tentang bangsal tua ini. Selesai menutup pintu dan melilitkan kembali rantai di gagang pintunya, juga tak lupa memasang gembok, kami lalu sama-sama berjalan menuju ke ruanganku. Aku masih sempat menengok ke belakang, tapi tidak ada apa-apa di sana, selain gelap dan agak angker. Suster sudah lama bekerja di rumah sakit ini. Tanyaku memecah kebisuan di antara kami saat dalam perjalanan. Lumayan, kurang lebih 20 tahunan. 20 tahun? Lama juga ternyata. Reaksiku agak terkejut. Karena kalau ditelisik dari wajah dan postur tubuhnya, umur perawat ini ada mungkin sekitar 30-35 tahunan. Sungguh sangat tidak mungkin jika ia sudah bekerja di umur 10 tahun atau 15 tahun, bukan? Ah, apa karena dia terlihat awet muda? Lantas soal bangsal tua tadi kenapa harus ditutup? Cecarku memulai investigasi. Karena memang harus ditutup, seluruh penghuninya sudah tiada, sautnya tanpa ekspresi. Loh, semalam katanya semua pasien dipindahkan ke gedung baru. Keningku berkerut heran. Si perawat hanya tersenyum misterius, yang justru makin menimbulkan banyak pertanyaan dalam benakku. Nanti Mbak Dea akan tahu sendiri jawabannya, ucapnya lagi, membuat usahaku untuk bertanya lebih jauh jadi terhenti. Tidak terasa kami telah sampai di depan ruangan tempat aku dirawat, dan tanpa sepatah kata, ia langsung pergi meninggalkan aku yang masih terbengong sendirian. Tapi kemana perginya suster itu? Aku memutar tubuh ke kanan dan ke kiri mencari sosoknya. Ah, mungkin dia sudah masuk ke salah satu ruangan yang ada di sekitar sini mungkin. Hipurku berusaha menenangkan diri. Seketika aku spontan berteriak saat memasuki ruanganku. Perawat yang aku cari ternyata sudah ada di dalam dan sedang duduk di atas ranjang sambil membelakangiku. Bukankah tadi suster sudah pergi? Kenapa bisa ada di sini?
Tanyaku dengan rasa terkejut. Tutup dulu pintunya, baru saya jelaskan, tegasnya tanpa menengok ke arahku. Aku melakukan apa yang ia suruh dengan tidak melepaskan tatapanku darinya. Ketika ia membalikkan badan, bukan lagi wajah perawat yang aku cari, akan tetapi telah berganti menjadi sosok wanita tua yang tadi aku ikuti sampai dengan depan bangsal. Aku menelan salivah membasahi kerongkongan yang tiba-tiba terasa kering. Mendekatlah, jangan takut. Aku tidak bermaksud buruk padamu. Aku tahu kamulah orang yang bisa membantu kami. Kami? Nanti dulu. Suara itu sama persis dengan suara yang selama ini aku dengar. Apakah dia orangnya? Kenapa kamu masih berdiri di situ? Cepat mendekat. Aku akan mengembalikan kulitmu seperti semula. Apa katanya tadi? Mengembalikan kulitku seperti semula. Artinya dia bisa mengobati penyakitku. Dengan cara apa? Didorong rasa ingin tahu, akhirnya aku paksakan diri untuk mendekat padanya. Semakin dekat, makin jelaslah rupa wanita tua yang kini ada di depanku. Wajahnya sedikit pucat dengan kulit yang membungkus tulang, kurus dan keriput. Lehernya hampir putus dan di bajunya ada noda darah di mana-mana. Dia menyuruhku berbaring dan mulai melakukan apa yang tadi ia janjikan. Dengan sedikit membungkuk, ia mulai menjelati permukaan kulitku. Aku hanya bisa memperhatikan dengan perasaan yang sulit untuk kugambarkan. Takjub sekaligus senang. Hal pertama yang aku rasakan ketika melihat hasil dari yang telah ia lakukan. Kulitku kembali mulus, bahkan tidak ada satupun bekas luka yang tertinggal. Saking senangnya, aku tidak menyadari sosok tersebut telah menghilang. Besok kamu akan tahu jawabannya. Suaranya kembali menggema di ruanganku. Meski masih diliputi segudang tanda tanya, tapi aku agak sedikit lega. Setidaknya aku mulai menemukan titik terang. Tapi kenapa harus aku? Mungkin sebaiknya aku menunggu besok tiba. Dan yang aku harus lakukan sekarang adalah istirahat. Dengan sekali hentakan, kusibak selimut dan menutupi tubuhku hingga ke dada. Coba memejamkan mata, namun bayangan akan kejadian barusan seolah menari-nari di pelupuk mataku. Apa aku harus meminum pil tidur itu? Sepertinya iya. Suara berbisik yang berasal dari samping tempat tidur membuatku terjaga. Ternyata petugas pengantar makanan sedang merapikan nampan kosong dan menggantikan dengan nampan baru yang berisi menu sarapan. Setelah sekian lama dirawat di tempat ini, aku cukup mengenal beberapa dokter, perawat, petugas kebersihan, juga petugas pengantar makanan. Dan yang sedang berada dalam ruanganku saat ini namanya Bu Rahmi. Aku mengeliat, tanganku meraba bawa bantal mencari ponsel untuk melihat waktu. Sudah hampir pukul 10 pagi rupanya. Dengan setengah menguap, aku mengucapkan selamat pagi pada beliau. Dibalas dengan ucapan yang sama dan disertai anggukan kepala. Nyenyak tidurnya ya mbak. Saya lihat tadi mbak dia tidur pulas banget. Ujarnya sekedar basa-basi. Oh iya, mungkin pengaruh obat tidur yang saya minum bu. Jawabku menanggapi. Oh gitu. Iya, sarapannya dimakan mbak, nanti keburu dingin. Saya permisi mau ke ruangan lain nganterin ini. Ucapnya lagi sambil melirik troli makanan sebelum akhirnya berlalu dari ruanganku. Teringat kejadian beberapa jam yang lalu, aku langsung bangun dan memeriksa sekujur tubuhku. Keadaannya masih sama seperti kemarin, penuh luka cacar. Aneh, apa aku hanya bermimpi? Tak mau banyak berpikir karena masih pagi. Aku beranjak ke kamar mandi, sekedar buang hajat sekaligus membersihkan diri. Aku terpaku saat membuka pintu kamar mandi. Sebuah kalimat peringatan tertulis di cermin yang menempel di dinding. Jangan lupakan janjimu, hati-hati dengan mereka. Nah, berarti benar kan? Aku tidak bermimpi.
Kejadian dini hari tadi memang nyata. Aku terikat janji dengan seseorang, janji di mana aku harus membantunya. Dengan imbalan penyakitku akan disembuhkan. Sebentar, mereka siapa? Segera aku hapus tulisan di cermin, jangan sampai terbaca orang lain. Aku melanjutkan niat yang sebelumnya tertunda, sambil berpikir segala kemungkinan yang akan terjadi hari ini. Terdengar ketukan pintu disertai masuknya beberapa orang yang sebagian telah aku kenal dengan baik. Di antara mereka, ada wanita parubaya yang baru kali ini aku temui. Seperti biasa, dalam seminggu ada 3 kali dokter melakukan kunjungan ke pasiennya. Aku yang sedang duduk sarapan, sejenak menghentikan kegiatanku untuk menyambut mereka. "Selamat pagi Mbak Dea," sapa Suster Gina mewakili rombongannya. "Pagi Suster," balasku dengan anggukan kepala sekaligus menyapa yang lainnya. "Dokter, pasien ini sudah hampir sebulan dalam perawatan, namun belum ada tanda-tanda kemajuan pada pengobatannya." Jelas Suster Gina ke seseorang yang belakangan aku ketahui bernama Andre, sesuai yang tertera pada name tag di dadanya. "Oke, baik. Bagaimana dengan organ vitalnya?" tanya dokter itu sambil memeriksa lembaran status pasien di tangannya. "Secara keseluruhan hasilnya bagus, Dok." Suster Mira ikut menjelaskan. "Dengan kata lain, pasien ini sudah bisa dipindahkan ke bangsal," saut wanita setengah baya tanpa melepaskan tatapannya ke arahku. Sejujurnya aku merasa jengah dengan tatapannya itu. Akan tetapi aku tidak menampakkannya sedikit pun, bahkan memilih untuk bersikap wajar. Kata-kata wanita tersebut ditanggapi dengan anggukan kepala mereka, tanpa ada satu orang pun yang mengeluarkan suara. Aku baru menyadari sesuatu. Bangsal. Apa bangsal tua itu yang ia maksudkan? Ada apa ini? Membayangkan kondisi dalam bangsal yang aku lihat semalam, sepertinya bukan bangsal itu. Bisa saja ada bangsal lainnya. Oke, sepertinya kita sudah bisa membicarakan langkah selanjutnya di ruangan pertemuan. Selain Suster Gina, yang lain tolong ikut saya. Titah wanita itu ke mereka dan langsung meninggalkan ruanganku. Sepeninggal mereka, aku termenung menatap makanan yang baru sebagian aku cicipi. Setiap perkataan wanita tadi masih terngiang-ngiang di kepalaku. Bangsal, ruangan pertemuan, langkah selanjutnya, dan tidak diikut sertakan Suster Gina dalam pertemuan mereka. Menjadi sebuah tanda tanya besar bagiku. Apa sebenarnya yang sedang mereka rencanakan? Mereka, itukah yang disebut dalam pesan di cermin? Kenapa aku harus berhati-hati? Aku bergegas ke pintu, berharap mereka belum jauh dari ruanganku. Syukurlah, rombongan itu sedang berjalan menyusuri selaras rumah sakit. Hanya beberapa meter dari tempatku. Sambil menengok kiri kanan, aku keluar dan mulai mengikuti mereka. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, aku menyapa beberapa perawat yang kebetulan berpapasan. Sambil sesekali berhenti, berpura-pura sedang menikmati pemandangan. Aku melihat mereka memasuki sebuah ruangan. Mungkin itu yang dimaksud ruang pertemuan. Tanpa membuang waktu, aku berjalan pelan mendekati ruangan itu. Tiba di depan pintunya, ada sebuah papan nama yang bertuliskan ruang direktur utama. Hal yang luput dari perhatianku selama ada di sini. Jadi wanita itu direktur utama rumah sakit ini. Pantas aku tidak pernah melihatnya. Upayaku menemui jalan buntu. Bukan perkara mudah untuk bisa masuk ke dalam sana. Tapi aku tidak boleh kehilangan akal. Aku harus menemukan jawaban hari ini juga. Terlintas sebuah ide di kepalaku. Namun aku harus memastikan sesuatu terlebih dahulu. Aku berjalan ke arah taman rumah sakit yang berada tepat di depan ruangan itu. Tiba-tiba, au! Meski sengaja kulakukan, ternyata saat dada dan perutku menyentuh tanah, tetap saja terasa sakit. Aku jatuh terjerembab.
Yes, dengan begini aku bisa mengintip bayangan orang-orang di dalam sana lewat celah kecil di bawah pintu. Meskipun hanya alas kaki mereka. Aku tahu keadaanku saat ini pasti mengundang perhatian orang-orang yang ada di sekitar. Sesuai prediksi, beberapa pasien segera berlari ke arahku. Aku langsung berlari dan mengibas-ngibaskan debu serta tanah yang menempel di seragamku. Tidak lupa kuukir senyum sebagai ucapan terima kasih pada mereka. Walau tak sempat menolong, minimal aku tahu bahwa mereka peduli. Pikiranku kembali pada ide yang telah aku susun. Sambil tertatih, aku berjalan menuju ke ruanganku. Dalam hati aku bersyukur. Mungkin ini alasan kenapa aku membawa kedua ponselku sewaktu akan dirawat. Ketika tiba dalam ruangan, aku langsung membuka laci nakas, mengambil salah satu ponsel yang memang sengaja aku nonaktifkan. Segera aku aktifkan lagi dan aku langsung memanggil dari nomor ponsel lainnya ke nomor yang ada di ponsel ini. Tak lupa, aku menekan tombol perekam saat kedua ponselku saling terhubung. Setelah semuanya siap, aku buru-buru kembali ke depan pintu ruang pertemuan itu. Tentu saja dengan tidak menimbulkan kecurigaan orang lain barang sedikit pun. Aku pastikan semuanya aman terlebih dahulu. Baru kemudian menyelipkan benda pipi itu melalui celah yang ada di bawah pintu. Selesai. Dengan berlagak sedang menelpon seseorang, perlahan aku menjauh dari ruangan itu. Apa yang sedang mereka bicarakan jelas terdengar di telingaku. Beberapa di antaranya membuatku terbelalak saking tak percayanya. Inikah wajah asli mereka? Permintaan pasar makin meningkat, sementara persediaan kita sudah menipis. Saya bahkan menolak beberapa tawaran dari customer yang rela membayar lebih, asal permintaan mereka bisa terpenuhi. Saya sudah melakukan uji kecocokan pada salah satu customer. Ginjalnya cocok dengan yang dimiliki pasien di kamar 512. Kira-kira kapan kita bisa mengeksekusi pasien tersebut? Saya rasa lebih cepat lebih baik. Itu merupakan tugas dari Suster Mira dan Dr. Jian. Kalian harus bisa meyakinkan orang tuanya bahwa proses pemakamannya akan dilakukan sesuai prosedur pemakaman pasien dengan penyakit menular. Bagaimana Suster Mira, Dr. Jian? Apakah kalian sudah siap? Siap, Budir. Semua tergantung kapan eksekusinya dilaksanakan. Kematiannya harus benar-benar wajar. Itu yang paling penting. Bunuh diri adalah alasan yang paling pas, seperti yang sering kita gunakan selama ini. Benar nggak, Dr. Andrew? Jadi kapan? 3 hari lagi. Jangan lupa minta orang tuanya datang untuk terakhir kali melihat anak mereka yang sudah menjadi mayat. Demikian sebagian isi rekaman yang sudah aku dengarkan. Hampir tidak dapat dipercaya. Bagaimana bisa mereka merencanakan kematian orang lain dengan begitu mudah? Kamar 512, itu kan nomor ruangan aku. Satu lagi, alasan bunuh diri. Biadab. Aku berjalan mondar-mandir dalam ruangan, berpikir bagaimana cara agar bisa menggagalkan rencana, juga cara untuk bisa mengungkap perbuatan mereka ini pada pihak yang berwajib. 3 hari adalah waktu yang telah mereka tentukan untuk membunuhku, dan kemudian mengambil sebagian organ tubuhku untuk mereka perjualbelikan. Aku bergidik ngeri membayangkan itu semua. Selain orang tuaku, tidak ada seorang pun teman yang bisa aku andalkan saat ini. Mereka seolah jijik dengan penyakitku. Bahkan Revan, laki-laki yang aku anggap bisa jadi pendampingku kelak, memutuskan hubungan kami secara sepihak. Tapi menceritakan kejadian ini pada orang tuaku sama artinya dengan menggagalkan rencana yang sudah aku susun dengan rapi. Ditambah aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Apa aku harus meminta bantuan dari wanita tua itu? Tirai jendela ruanganku bergerak karena tiupan angin yang begitu kencang. Aku merasakan kehadiran seseorang. Tak lama tubuhku ambruk dan tak sadarkan diri. Ketika siuman, aku telah berada dalam ruangan gelap dan berbau pengap.
Sejauh yang bisa tertangkap oleh penglihatanku, ruangan ini hanya diisi 6 buah ranjang, termasuk yang sedang aku tempati. Diamlah di sini. Aku telah menukar jiwamu dengan jiwaku. Ku pinjam tubuhmu untuk membalas dendamku. Suara yang entah dari mana membuatku tersadar akan penampilanku saat ini. Tubuh kurus berbalut pakaian perawat dan sakit di leherku terasa menusuk. Tunggu, ia mengatakan bertukar jiwa. Berarti saat ini jiwanya yang ada dalam tubuhku. Nenek, ku coba untuk memanggilnya. Mataku liar menatap ke sekeliling, berharap dia masih ada di sini. Samar kulihat seseorang sedang berjalan mendekatiku. Ternyata itu aku sendiri. Oh bukan, itu hanya tubuhku. Jiwa di dalamnya milik orang lain. Terjadi dialog panjang antara aku dengan orang yang berada dalam ragaku itu. Ku ceritakan semua rencana yang telah aku buat. Ia pun menceritakan rencana yang telah ia susun. Ya, anggap saja aku sedang bersekutu dengan setan untuk membongkar sebuah kejahatan. Dari ceritanya, aku bisa tahu penyebab kematian suster ini. Ia dibunuh karena mencoba untuk melaporkan kejahatan mereka. Ia sendiri yang akhirnya aku tahu bernama Suster Lia. Terpaksa bunuh diri karena merasa malu akibat diperkosa oleh salah satu dokter senior di rumah sakit ini. Dokter itulah yang kini menjadi suami dari wanita pemimpin sekaligus pemilik rumah sakit. Untuk kematian para pasien tidak perlu diceritakan lagi ya. Semua sudah jelas dalam rekaman pertemuan mereka. Tibalah hari pengeksekusianku. Dalam bangsal ini mereka menggantung tubuhku yang sudah dalam keadaan pingsan. Skenario yang mereka buat sungguh sempurna. Tubuhku ditinggalkan dalam keadaan menggantung hingga keesokan harinya. Mamaku menangis meratapi kematian palsuku. Sementara papa hanya bisa menunduk sambil berusaha menenangkan mama. Aku tak mampu membendung air mata lagi. Kekejaman yang mereka lakukan sudah di ambang batas kewajaran. Di depan orang tuaku, mereka berpura-pura menurunkan mayatku, kemudian berjanji untuk mengurus jenazahku hingga membantu untuk memakamkan. Mereka tidak mengizinkan orang tuaku untuk membawa jenazahku ke rumah, dengan alasan bahwa aku memiliki penyakit menular yang sangat berbahaya. Dan malam ini, seperti yang sudah mereka rencanakan, tubuhku terbujur kaku di atas meja operasi, dikelilingi iblis berwujud manusia, dengan pakaian ala dokter bedah, siap mempreteli setiap organ yang ada di dalam sana. Semuanya terjadi di dalam bangsal tua di depan mataku yang tanpa bisa melakukan apa-apa. Bunyi pintu yang didobrak paksa menyusul masuknya beberapa pria berpakaian polisi, lengkap dengan senjata di tangan masing-masing, mengejutkan para iblis itu. Hal yang aku tunggu sejak tadi. Sepertinya rencana kami berjalan dengan baik. Aku senyum-senyum sendiri, membayangkan reaksi orang tuaku nanti saat pulang ke rumah, terutama mama. Kulitku telah bersih, tanpa bekas cacar sedikit pun. Wanita tua itu menepati janjinya. Tertangkaplah para iblis juga mengungkap sindikat penjualan organ tubuh secara ilegal. Satu hal yang membuatku bahagia, kejadian ini berhasil membongkar makam di mana para iblis itu menampung jasad pasien yang telah mereka bunuh. Banyak keluarga yang merasa bersyukur atas apa yang telah aku lakukan. Aku hanya bisa berdoa, semoga arwah keluarga mereka bisa tenang di alam sana. Diamlah di sini, aku telah menukar jiwamu dengan jiwaku. Ku pinjam tubuhmu untuk membalas dendam. Namaku Amelia, sering dipanggil Suster Lia. Sebelum meninggal, aku telah mengabdikan hidupku selama hampir 30 tahun di rumah sakit ini. Dari semenjak aku gadis, menikah kemudian menjanda karena suamiku sering melakukan kekerasan padaku. Dulu rumah sakit ini adalah sebuah panti asuhan. Pemiliknya adalah orang tua dari Dokter Imelda,
wanita yang sekarang menjabat sebagai direktur utama rumah sakit. Arwah yang bersemayam dalam tubuhku mulai menceritakan sejarah penyebab kematiannya. Aku mendengarkan dengan seksama. Aku dan Imelda adalah sahabat baik. Setiap pulang sekolah, ia akan menemaniku mengurus anak-anak panti. Bahkan ketika dia memilih untuk jadi dokter, dia meminta orang tuanya untuk memasukkan aku ke sekolah perawat. Setelah lulus, aku langsung mengabdi di rumah sakit ini. Sedangkan Imelda melanjutkan pendidikan spesialisnya ke luar negeri. Di sana ia bertemu dengan seorang laki-laki yang juga sedang mengambil spesialis, namanya Dr. Haris. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka lalu pulang ke tanah air. Tidak lama setelah itu, mereka kemudian menikah dan mengambil alih rumah sakit. Saat itu aku telah menjanda. Ia melanjutkan lagi ceritanya. Dan hal tersebut diketahui oleh Dr. Haris. Setiap ada kesempatan, dia selalu mencari celah agar bisa mendekatiku. Hingga pada suatu malam, ia mulai terisak. Ketika jadwal piketku sama dengan jadwal Dr. Haris sebagai dokter jaga di rumah sakit, dia memanggil aku ke ruangannya, kemudian memperkosa aku. Kali ini sang arwah tidak lagi terisak, namun mulai menangis terseduh-seduh. Aku hanya mampu memandanginya dengan perasaan iba. Aku tidak bisa mengadukan perbuatannya pada siapapun, bahkan pada sahabatku yang juga telah menjadi istrinya. Dia mengancam akan menyebarkan fitnah bahwa akulah yang menggodanya. Dan bukan hanya sekali, hampir setiap jadwal kami bersamaan, dia pasti akan melakukannya. Aku hanya bisa pasrah dan tak mampu melakukan perlawanan. Aku jadi merasa tertekan dan malu. Itu sebabnya aku memutuskan untuk mengakhiri hidupku dengan cara menggantung diri dalam bangsal ini. Ia mengusap air mata sekaligus mengakhiri ceritanya. Oh iya, kalau tidak salah tadi kamu mengatakan bahwa kamu memiliki rencana untuk membongkar perbuatan mereka. Kira-kira rencana apa itu? Boleh aku tahu? Suaranya masih terdengar basah, namun tidak lagi bergetar seperti saat dia menangis. Aku ingin melaporkan mereka pada polisi. Kebetulan aku memiliki bukti yang bisa menguatkan laporanku itu. Bukti tersebut adalah rekaman pembicaraan mereka dalam ruangan pertemuan tentang rencana mereka untuk membunuhku, kemudian menjual organ-organ yang ada dalam tubuhku. Semuanya tersimpan dalam ponsel yang ada di laci nakas ruanganku. Aku punya beberapa kenalan polisi. Mungkin aku bisa mengirimkan rekaman tersebut pada mereka. Akan tetapi, aku bisa membantumu, ujarnya memotong perkataanku. Dea, sejak awal kamu masuk ke rumah sakit ini, aku tahu kamu adalah orang yang selama ini kami nantikan. Tunggu, kami? Iya, aku, suster ini, dan arwah orang-orang yang kamu lihat menggantung dalam bangsal itu. Selepas dia menyebut kata orang-orang, tiba-tiba yang disebutnya muncul. Dengan keadaan yang pernah aku lihat, tubuh tergantung pada seutas tali yang melilit di leher. Berada tidak jauh dari ranjang yang sedang kami duduki. Aku sudah tidak merasa takut. Meski begitu, aku cukup kaget dengan kehadiran mereka yang secara tiba-tiba. Perawat yang sudah 2 malam ini kamu temui adalah salah satu korban dari kejahatan mereka. Dia tidak sengaja mendengar pembicaraan Imelda dengan beberapa dokter di ruangannya. Saat ini ia ingin mengantar status medis seorang pasien yang dikabarkan hilang pada Imelda. Dari pembicaraan yang ia dengar, ternyata pasien tersebut tidak pernah hilang, melainkan dibunuh. Dia mencoba melaporkannya pada polisi, namun karena tidak adanya bukti yang ia punya, laporannya tidak ditanggapi. Salah seorang dokter mengetahui apa yang sudah dia lakukan, dan akhirnya ia pun dibunuh. Jadi karena itulah perbuatan mereka tidak pernah terungkap hingga saat ini. Benar. Dan kedatanganmu ke sini membuat kami jadi memiliki harapan untuk bisa mengungkapkannya. Kamu gadis yang cerdas dan berani.
Hanya saja nasibmu sedang kurang beruntung saat ini. Penyakit yang sedang kamu derita sekarang adalah hasil perbuatan seseorang. Ia adalah sahabatmu sendiri. Demi mendapatkan orang yang kamu cintai, dia rela melakukan apa saja. Itu bukan penyakit biasa. Karena itulah aku mampu untuk menyembuhkannya. Dengan syarat kamu harus membantu kami tentunya. Aku mengangguk. Sekarang aku mengerti kenapa harus mengalami kejadian aneh dalam beberapa hari ini. Suster, apa yang dulu mereka lakukan pada orang-orang yang ada di sini? Bisikku pelan sambil melirik tubuh-tubuh yang sedang bergelantungan. Oh, selain suster ini, mereka adalah para pasien yang sedang dalam perawatan. Penyakit mereka sebenarnya masih bisa disembuhkan. Akan tetapi pengobatan yang mereka dapatkan bukan untuk penyakitnya, melainkan untuk menjadikan mereka sebagai target yang nanti akan dibunuh. Aku yakin para iblis itu melakukan hal yang sama padamu. Benar, orang-orang jahat itu memang pantas disebut iblis. Lalu apakah kematian mereka tidak menimbulkan kecurigaan dari keluarganya? Penjelasan dari Suster Lia semakin membuatku penasaran. Ia hanya menggeleng. Para iblis itu sangat pintar menyusun skenario. Pasien yang akan mereka bunuh dibuatnya satu persatu bahwa telah bunuh diri. Mereka akan melarang keluarga dari pasien untuk membawa jasadnya pulang ke rumah dengan alasan penyakit dari si pasien sangat berbahaya dan akan menular pada orang lain. Untuk itu mereka akan menawarkan bantuan, bakal mengurus jenazahnya sampai dengan pemakaman. Nasibmu nanti akan seperti mereka. Lanjutnya yang membuat aku jadi bergidik ketika membayangkan. Jadi, apa rencana suster selanjutnya? Aku masih penasaran dengan apa yang sedang arwah ini rencanakan. Kamu tahu alasan aku menukar jiwamu dengan jiwaku, agar kamu tidak merasakan sakitnya ketika mereka menggantung tubuhmu. Biar aku sendiri saja yang menanggungnya. Kamu cukup berdiam diri dalam tubuhku. Keesokan harinya seperti yang sudah direncanakan, beberapa dokter dan perawat yang kemarin mengadakan pertemuan sedang berjalan ke arah ruangan perawatan Dea. Sus, kamu sudah menyiapkan suntikannya? Tanya salah seorang dokter pada Suster Mira. Ia adalah dokter senior yang pernah diceritakan Suster Lia, Dokter Haris. Sudah dok, jawab Suster Mira yang dibelas anggukan kepala dokter tersebut. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, mereka langsung masuk ke ruangannya Dea. Mereka tidak mengetahui jika kedatangannya memang sudah dinanti sejak tadi. Pagi Mbak Dea. Pagi Sus, dok. Balas Dea dengan ramah. Jauh berbeda dengan keadaan semalam. Suster Mira mengamati perubahan itu dalam diamnya. Mbak Dea, hari ini kami akan memberikan beberapa suntikan. Salah satu obat dalam suntikan ini akan membuat Mbak Dea tertidur hingga beberapa jam ke depan. Obat ini sengaja diracik untuk membunuh beberapa virus yang ada di dalam tubuh Mbak Dea, dengan harapan semoga penyakit Mbak Dea cepat sembuh. Baik dok, terima kasih sebelumnya. Suster Mira, segera berikan suntikannya. Perintah Dokter Haris yang langsung dilaksanakan oleh Suster Mira. Suntikan yang dicucukkan langsung lewat salah satu pergelangan tangan dia. Pelan-pelan membuatnya merasa ngantuk. Salah, tentu saja ia tidak akan pernah mengantuk. Arwah dalam tubuhnya sedang berpura-pura. Setelah memastikan bahwa dia sudah benar-benar tertidur, Dokter Haris bertanya pada Dokter Jian. Bagaimana? Orang tuanya sudah dihubungi? Sudah dok, mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Bagus, berarti kita harus cepat-cepat memindahkan tubuh pasien ini ke bangsal. Kalian sudah menyiapkan skenarionya kan? Bagaimana dengan para polisi yang kita sewa? Apakah mereka sudah datang? Mereka sedang menunggu di ruang pertemuan dok, siap menerima perintah. Kalau begitu, arahkan mereka ke bangsal. Kita tunggu sampai kedua orang tuanya benar-benar ada. Baru setelah itu saya akan memberi suntikan obat penghenti jantung agar ia terlihat sudah mati. Seru Dokter Jian kepada beberapa pria yang berseragam polisi.
Baik dok. Aku tidak tahu apa yang ada di benak mereka saat ini. Yang sedang mereka lakukan terlihat sudah sangat profesional. Masing-masing dari mereka melakukan tugasnya dengan sangat sempurna. Namun entah kenapa, tiba-tiba wajah mereka kulihat seolah terkejut ketika menatap tubuhku yang sedang tergantung. Dan ternyata mereka dikejutkan oleh tubuhku yang mendadak bergerak. Kepalaku yang tadinya terkulai, kini telah bergerak dengan mata yang terbuka dan menatap mereka satu persatu. Derap langkah kaki terdengar sedang mendekat ke arah bangsal, mengusik ketenangan orang-orang yang berada di dalamnya. Tak lama muncullah kedua orang tuaku bersama beberapa orang dokter, termasuk Dokter Haris dan juga istrinya. Dokter Jian yang sedari tadi berdiri dekat tubuhku langsung melakukan hal yang ia katakan tadi. Apalagi kalau bukan menyuntikkan obat penghenti jantungku. Tangis mama pecah begitu melihat keadaan tubuhku. Ia meraung-meraung sambil memanggil namaku. Papa dan beberapa orang perawat berusaha menenangkan mama. Tubuhnya lunglai jatuh ke lantai. Aku tidak mampu melihat pemandangan yang sangat menyedihkan ini. Papa dibantu beberapa perawat membopong tubuh mama keluar dari bangsal. Bapak dan ibu bisa melihat jasad Mbak Dia lagi di ruangan jenazah. Kami akan segera membawanya ke sana, kata Dokter Haris pada papa yang hanya bisa mengangguk lemah. Dokter tersebut lalu memberikan satu isyarat pada Dokter Jian yang langsung mengangguk. Paham dengan arti isyarat itu, kulihat ia kembali menyuntikkan sesuatu ke tubuhku. Kami selaku petugas yang diberi amanat menjaga dan merawat anak bapak dan ibu sangat menyesali kematiannya. Dalam hal ini kami mengakui telah lalai menjalankan tugas. Karena itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, ucap Dokter Imelda membuka percakapan di antara mereka. Iya dok, kami paham. Jujur saya dan ibunya juga merasa bersalah. Kami terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa bahwa ada anak yang membutuhkan kami di sisinya. Bahkan di saat-saat terakhirnya kami tidak sempat meluangkan waktu untuk menemaninya. Pak Rajasa, ayah Dea, menangkupkan kedua telapak tangannya ke wajah sambil terisak. Ia tidak mampu lagi menyembunyikan kesedihannya. Maaf Pak, Bu, sebagai penebus kesalahan kami ingin menawarkan bantuan untuk proses pemakaman Mbak Dea. Di samping itu sudah kita ketahui bersama bahwa penyakit Mbak Dea adalah jenis penyakit yang bisa menular dan sangat berbahaya. Pengurus jenazahnya juga harus sesuai protokol yang berlaku di setiap rumah sakit. Kami tahu Bapak dan Ibu pasti sanggup membayar biayanya. Namun untuk kasus Mbak Dea kami menggratiskan. Dokter Haris kini yang angkat bicara. Ucapan Dokter Haris mengundang reaksi yang sangat keras dari kedua orang tua Dea. Ibunya lantas menggeleng dengan cepat. Tidak, kami tidak setuju. Biarkan kami yang mengurus jenazah serta pemakamannya. Itu satu-satunya cara yang bisa kami lakukan sebagai bukti kasih sayang seorang anak kami. Begini Pak, Bu, aturan di setiap rumah sakit untuk penanganan pasien yang meninggal dengan penyakit penular, itu semua sama. Ada semacam protokol tindakan yang berlaku, mulai dari pengurusan jenazah hingga berlanjut ke proses pemakaman. Kami pihak rumah sakit tidak bisa melanggar aturan tersebut. Sanksi atas pelanggaran juga sangat keras, termasuk penutupan rumah sakit itu sendiri jika terbukti telah melanggar aturan. Dokter Imelda mengambil alih tugas untuk meyakinkan kedua orang tua Dea. Ia bahkan memberikan penekanan saat berbicara soal sanksi. Sekian lama berdebat, akhirnya kedua orang tua Dea kalah. Dan ia memutuskan untuk jenazah Dea dimakamkan oleh pihak rumah sakit. Aku sangat terkejut saat pintu bangsal dibuka secara tiba-tiba dari luar. Ruangan yang tadinya gelap, kini berubah menjadi terang benderang. Suster Mira masuk sambil mendorong sebuah troli besar. Ada semacam peralatan yang pernah aku lihat di ruang operasi, beserta lampu-lampunya di troli tersebut. Tak lama Dokter Jian pun masuk dengan sebuah brankar. Di atasnya terdapat sesosok tubuh yang tertutup selembar kain warna hijau.
Menyusul satu persatu para dokter yang pernah aku lihat kemarin masuk dengan pakaian lengkap layaknya akan melakukan sebuah operasi. Apa mereka akan mengeksekusiku malam ini? Lalu bagaimana rencanaku dengan Suster Lia, dengan sang polisi? Bagaimana caraku menghubungi polisi? Serta Suster Lia, kemana dia saat ini? Apa dia masih berada dalam ragaku? Mataku langsung terbelalak saat Suster Mira menyingkap kain yang menutupi tubuh di atas berangkar. Tidak salah lagi, itu memang aku. Tuhan, bagaimana ini? Tiba-tiba seketika, aku berada di tempat yang berbeda. Sebagian lampu yang berada di langit-langit gedung mendadak menyala, menerangi sampai ke sudut ruangan. Aku sempat terkejut karenanya. Sekali lagi mataku mengitari ke seluruh bagian yang ada di dalam gedung ini, hingga akhirnya berhenti pada semacam papan kayu bersusun yang sedang berdiri tegak. Nampak seperti pintu yang terbuka, menutupi lubang dan berada di tengah-tengah ruangan gedungnya. Rasa penasaran kembali menghampiriku. Perlahan aku mulai berjalan mendekati papan kayu tersebut. Namun langkahku terhenti karena tiba-tiba sebuah tangan kurus keriput terjulur menepuk bahuku. Aku terlonjak kaget. Suster, kamu memang sudah menjadi arwah, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya ngagetin aku terus dong. Untuk kesekian kalinya, Suster Lia berhasil membuatku terkejut. Tiba-tiba dia sudah berada di depan lubang yang terbuka itu. Aku mempercepat langkahku mendekatinya. Bukan hanya kaget dan terbelalak, tubuhku mendadak lemas ketika melihat penampakan dalam lubang tersebut. Tumpukan tulang belulang bercampur tengkorak kepala manusia terdapat di dalam sana. Aku memalingkan wajah sambil menutup mata. Itu apa, Suster? Aku menunjuk ke arah lubang, masih dengan mata tertutup. Kamu lihat sendiri kan, itu semua rangka dan tengkorak dari manusia. Iya, tapi siapa mereka? Pelan kubuka mata, mengintip apa yang aku lihat barusan. Mereka semua adalah korban para iblis itu. Tubuh mereka tidak pernah dikuburkan, melainkan dibuang ke dalam lubang ini. Apa keluarga mereka tidak pernah mencari di mana letak kuburannya? Para iblis itu selalu mengabarkan bahwa jenazah mereka telah dimakamkan di sebuah tempat jauh di dalam hutan, dan menakut-nakuti keluarganya dengan mengatakan penyakit mereka tetap akan menular meski telah dikuburkan. Bahkan ada salah seorang dari keluarga mereka juga ikut dibunuh karena ngotot ingin mencari tahu. Nasibnya diperlakukan sama, diambil organnya, kemudian mayatnya dibuang ke lubang ini. Aku hanya bisa berdecak sedih saat mendengar penjelasan dari Suster Lia. Tak bisa kubayangkan bagaimana jika seandainya nasibku sama seperti rangka dan tengkorak para manusia malang ini. Mungkin aku akan menjadi arwah penasaran juga. Aku bergidik saking ngerinya. Nanti kamu ajak polisi ke tempat ini, tunjukkan padanya perihal lubang mautnya. Istilah yang dipakai oleh arwah Suster Lia memang sangat cocok untuk jadi sebutan bagi lubang tersebut. Oke, pasti aku akan membawa dia ke sini. Terima kasih, ayo kita kembali ke ruanganmu. Tidak lama lagi akan segera pagi, kamu masih butuh istirahat yang banyak. Pemandangan yang kini ada di hadapan dia membuatnya panik, namun tidak tahu harus berbuat apa. Suster Lia yang menjadi sekutunya dalam menjalankan rencana mereka, entah ada di mana keberadaannya. Padahal dialah satu-satunya harapan yang dia miliki. Sementara itu polisi beserta pasukannya telah berada dalam posisi siap menyergap. Info yang ia dapatkan tadi siang dari isi pesan WA-nya dia. Ternyata benar, para dokter dan salah seorang asistennya sedang bersiap untuk melakukan operasi pengangkatan organ dalam tubuh dia. Sesekali ia mengintip lewat celah kecil yang bisa menembus ke dalam bangsal untuk mengetahui gerak-gerik setiap orang di dalam sana.
Saya harap kalian semua bisa saling bekerja sama, saling membantu dan fokus pada tugas masing-masing. Para klien sudah menunggu kabar keberhasilan kita. Jadi jangan sampai gagal. Setiap organ yang nanti akan dikeluarkan dari tubuh pasien ini harus dalam kondisi baik dan sehat, paham? Dokter Imelda memberikan wejangan pada anak buahnya sebelum mereka memulai operasinya. Siap, paham dok? Jawab mereka serempak. Para dokter dan juga suster Mira sedang berdiri mengelilingi tubuh Dea yang kini dalam kondisi tidak sadarkan diri akibat suntikan anestesi. Tubuhnya yang juga sudah dalam keadaan tanpa selai benang menjadi visualisasi indah bagi mereka. Pisau nomor 10 telah berada di tangan Dr. Haris, siap membelah perut tubuh wanita yang ada di hadapannya ketika tiba-tiba bunyi hempasan daun pintu yang didobrak secara paksa mengejutkan semua yang ada di ruangan itu. Disertai masuknya Darmawan dan pasukannya dengan pistol di tangan masing-masing. Angkat tangan, gedung ini sudah berada dalam kepungan kami. Diharapkan agar semua yang ada di sini tidak melakukan gerakan apapun. Anda semua kami tangkap atas laporan kasus penjualan organ tubuh. Polisi memberikan perintah kepada Dr. Haris beserta kawan-kawannya untuk tetap diam di tempat sambil mengangkat kedua tangan. Anda jangan fitnah, Pak Polisi. Kami di sini sedang bersiap melakukan operasi terhadap salah seorang pasien. Dr. Haris berusaha menyangkal tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Darmawan tidak menjawabnya, namun langsung memperdengarkan isi rekaman yang ia dapatkan dari Dea. Mereka yang mendengarkannya hanya bisa tercengang sekaligus bertanya-tanya. Siapa yang merekam dan membocorkannya pada polisi? Anda semua berhak untuk diam. Akan tetapi jauh lebih baik jika Anda mau bekerja sama. Untuk itu silakan ikut kami ke kantor dan berikan keterangan di sana. Bribda Arya, siap komandan. Polisi itu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk segera meringkus para tersangka yang akhirnya menurut tanpa perlawanan. Tak lama masuklah beberapa orang dokter yang dipimpin oleh Suster Gina. Mereka diperintahkan untuk mengurus jasad Dea. Sudut pandang Dea. Semua yang terjadi di depanku hampir tidak dapat dipercaya. Padahal aku sudah pasrah jika pada akhirnya riwayatku akan tamat di tangan para iblis itu. Ternyata, kembalilah ke tubuhmu. Mereka pasti akan panik jika kamu tidak segera sadarkan diri. Suara seseorang yang ternyata Suster Lia mengagetkanku dari belakang. Suster, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka melakukannya malam ini? Terus polisi kenapa dia bisa tahu kalau rencananya berubah? Nanti aku jelaskan. Sekarang yang terpenting adalah kamu telah selamat dan bisa kembali ke tubuhmu lagi. Aku tidak sempat menanggapi jawaban Suster Lia karena di saat bersamaan, entah bagaimana caranya, tiba-tiba aku merasa seperti baru tersadar dari tidur yang panjang. Ya, jiwaku telah kembali ke raga asalnya. Aku mengerjap karena melawan silau cahaya lampu yang masuk ke mataku. Dea, syukurlah, akhirnya kamu sadar juga. Kamu bisa mendengar suaraku kan? Dea. Suara seorang laki-laki terdengar menyebut-nyebut namaku, tepat di depan wajahku. Mataku masih belum bisa beradaptasi sepenuhnya dengan cahaya. Namun samar-samar aku melihat ada seseorang yang sedang tersenyum menatapku. Setelah makin jelas ternyata ia adalah Darmawan. Oh iya, Darmawan itu polisi yang menangani kasus ini ya. Dia adalah sahabatku. Aku tersenyum membalas senyumannya. Wan, kata pertama yang keluar dari bibirku. Iya, ini aku. Gimana perasaan kamu sekarang? Katakan, ada apa? Apa terasa masih sakit di badanmu? Gurat kecemasan terpancar dari wajahnya, namun matanya tak lepas dari memandangku. Aku menggeleng pelan. Aku menelan salivah untuk membasahi tenggorokan yang justru membuatku tersedak dan kemudian batuk-batuk. Darmawan sigap mengambil gelas yang berisi air dan sebuah sedotan dari atas nakas.
kemudian mengarahkan ujung sedotannya ke bibirku. Aku langsung menyeruputnya hingga air dalam gelas habis. "Terima kasih," ucapku terus memandangnya. Ia hanya mengangguk tersenyum sambil meletakkan kembali gelas bekas minumku ke atas nakas. "Wan, aku pengen bangun, bosan baring mulu." "Gak apa-apa gitu, kan kamu baru siuman, nanti kamu pusing lagi." Enggak apa-apa, aku ngerasa udah baikan kok, bantuin ya." Pintaku lalu mengeliat untuk siap-siap bangun, tapi Darmawan menahannya. "Tunggu, kamu gak usah bangun, aku naikin kepala ranjangnya aja," ujarnya sambil beranjak memutar tuas yang ada di ujung bawah ranjangku. "Gimana, segini cukup?" ujarnya lagi memastikan kenyamananku dengan posisi yang sekarang jadi setengah duduk. Aku menganggukkan kepala. Ia lalu kembali duduk di samping ranjang dekat denganku. "Sebenarnya ada banyak hal yang ingin aku tanyakan padamu, tapi aku bingung, tidak tahu harus memulai dari mana. Tidak mungkin kan kalau aku menanyakan apa yang aku lihat tadi?" "Wan, ini hari apa?" "Hari Rabu." "Jam?" Ia melirik jam tangan di pergelangan tangannya. "Jam 12:04. Kenapa?" Ia nampak mengerutkan dahinya. "Jadi benar kan, kejadian di Bangsal baru beberapa jam yang lalu." Pintu ruanganku diketuk seseorang dari luar. "Masuk." Darmawan yang menjawab ketukannya. Tak lama masuklah Suster Gina sambil membawa sebuah nampan. "Permisi." "Oh, Mbak Dea udah bangun rupanya." Ia berjalan mendekat ke arah ranjangku, melempar senyum padaku dan Darmawan, lalu meletakkan nampan yang dibawanya ke atas nakas. "Saya mau kasih suntikan, tapi bisa lewat selang infus saja ya." Aku baru menyadari kalau di pergelangan tangan kiriku terpasang jarum infus. "Silakan, Sus." Selesai melakukan tugasnya, lalu ia pamit keluar sambil tak lupa mengingatkan aku akan meminum obat yang tadi dibawanya. "Suster itu yang tadi bantuin membawa kamu dari Bangsal ke ruangan ini," ucap Darmawan setelah Suster Gina keluar dan menutup pintu ruanganku kembali. Dia juga yang menyambut aku dan pasukan di depan pintu keluar di belakang Bangsal. Lanjutnya lagi dan membuat aku langsung mengernyit. Suster Gina. Apa aku harus menanyakan juga dari mana ia mendapatkan kabar tentang perubahan rencana para iblis itu? Kenapa semua jadi bikin aku penasaran begini sih? "Kamu kenapa, Dea?" Ia mungkin menyadari perubahan wajahku. Enggak apa-apa." "Jadi gimana kabar tentang orang-orang itu?" tanyaku mengalihkan perhatian. "Orang-orang? Oh, para dokter dan perawat itu. Mereka sudah dibawa ke kantorku. Besok aku akan menginterogasi mereka satu persatu. Sepertinya ini akan menjadi kasus terbesar yang pernah terungkap. Aku yakin banyak pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini, termasuk para polisi yang mendukung perbuatan mereka. Sekarang sebaiknya kamu minum obat dulu. Setelah itu sebaiknya kamu istirahat lagi ya. Aku mau kembali ke kantor sebentar, sekalian mengabari orang tuamu." Jangan kabari mereka dulu. Besok aku mau minta izin pulang ke rumah. Kondisi aku kan udah baikan kok." "Tapi bagaimana dengan penyakitmu?" "Dek, iya ya, bagaimana aku menjelaskan tentang Suster Lia ke Darmawan? Apa ia akan percaya dengan ceritaku? Aku rasa ada baiknya aku ikuti saran dari Darmawan. Istirahat untuk memulihkan kondisi sambil berharap semoga Suster Lia bisa memberiku jawaban secepatnya. Aku meminta Darmawan untuk menurunkan kembali kepala ranjang dan bersiap untuk tidur. Sementara ia pamit balik ke kantornya. Mungkin karena pengaruh obat yang tadi ku minum. Tak butuh waktu lama aku akhirnya terlelap. Aku terbangun karena merasa ada seseorang yang memegang tanganku. Ruanganku kini nampak remang-remang. Terlihat ada seseorang yang sedang berdiri di samping ranjang. Aku memicingkan mata untuk memastikan siapa sosok tersebut. Suster Lia. Refleks aku bangkit, namun segera ditahannya. "Maaf, aku jadi membangunkanmu. Berbaringlah, aku hanya ingin menepati janjiku." Ia lalu membungkuk, melakukan apa yang pernah dia lakukan tempo hari.
Aku meraba kulitku yang seketika berubah menjadi mulus karena jilatannya. Suster belum menjawab pertanyaanku. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan yang ada sekarang. Biar bagaimanapun aku butuh jawaban untuk setiap tanda tanya yang ada di otakku. Pertanyaan yang mana? Samar aku melihat ia tersenyum, yang hampir membuatku kesal jika tidak mengingat bahwa ia adalah teman yang telah membantuku selama ini. Jelaskan kenapa rencana mereka bisa berubah. Siapa yang memberitahu Darmawan tentang ini? Dan, oh ya, Suster Gina. Kata Darmawan, dia yang menyambut mereka di pintu keluar belakang bangsal. Tadi pagi mereka merubah rencananya. Saat sedang memeriksa keadaanmu, aku terpaksa keluar dari tubuhmu dan merasuki Suster Gina untuk memberitahu ke Darmawan mengenai perubahan rencana mereka. Jadi sebenarnya Suster Gina tidak tahu apa-apa tentang rencana kita. Singkat cerita, akhirnya aku pulang ke rumah. Papa mamaku kaget bukan kepala. Aku ceritakan semuanya dari awal sampai akhir, sampai mereka semua paham dengan masalah itu. Rumah sakit itu sekarang ditutup. Iya, kerangka-kerangka itu diambil oleh keluarganya untuk dimakamkan dengan layak. Walaupun butuh proses yang sangat panjang untuk tes DNA agar bisa mengetahui siapa-siapa saja pemilik kerangka itu. Untuk para pelaku, mereka semua mendekam di penjara seumur hidup. Dan satu lagi fakta, ternyata Dokter Imelda tidak tahu kalau suaminya, Dokter Haris, selalu memperkosa sahabatnya, Suster Amelia. Dan sekarang dia tahu penyebab sahabatnya tersebut bunuh diri. Untuk Suster Lia dan korban-korban lainnya, semoga kalian semua tenang di sana. Dan cerita selesai sampai di sini. Cukup ngeri ya? Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.